Halo teman-teman pecinta otomotif, khususnya untuk para pemula dan para pengguna mobil timur DOHC. Di video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai map sensor ya teman-teman. Nah, ini dia yang namanya map sensor. Map sensor ini tidak bisa disetting ya teman-teman. Beda dengan sensor-sensor lainnya seperti ini TPS, sensor TPS, sensor idle, dan CO potensio di sana. Jadi map sensor ini tidak bisa disetting ya teman-teman ya. MAP sensor atau yang selalu kita sebut dengan map sensor itu singkatan dari manifold absolute pressure sensor, yang artinya adalah sensor untuk membaca tekanan udara pada ruang manifold. Berarti tugasnya adalah untuk membaca seberapa kevakuman atau tekanan udara pada intake manifold dan melaporkannya ke ECU untuk diambil tindakan lanjut ya teman-teman. Jadi cara kerjanya itu map sensor ini membaca seberapa besar kevakuman udara pada intake manifold ini dan melaporkannya kepada ECU, karena ECU yang akan merumuskan apabila udara yang masuk itu kevakumannya sekian, tekanannya sekian, maka dibutuhkan semburan bensin sekian gitu, semburan bensin yang akan disemburkan oleh injektor. Jadi semakin dalam kita menginjak pedal gas, maka akan semakin banyak udara yang masuk, semakin padat tekanan udara pada intake manifold, maka map sensor akan membaca dan meneruskan laporannya ke ECU, dan ECU akan menyesuaikan seberapa banyak bensin yang akan disemprotkan oleh injektor untuk mengimbangi besarnya kevakuman udara pada intake manifold. Makanya kemarin saya katakan normal atau borosnya pemakaian bahan bakar itu kita tidak bisa bergantung kepada satu settingan sensor saja ya teman-teman, tapi normal atau borosnya pemakaian bahan bakar itu tergantung dari sinkronisasi dari seluruh sensor-sensor yang ada, termasuk salah satunya ini map sensor. Karena apabila map sensor ini rusak atau sudah mulai error, maka ECU akan salah merumuskan seberapa banyak bahan bakar yang akan disemprotkan oleh injektor. Jadi setiap kita memakai mobil kencang ataupun pelan, itu banyak atau sedikit udara yang masuk ke intake manifold, itu pasti map sensor akan salah membaca seberapa besar kevakuman udara di dalam intake manifold ini. Jadi sebenarnya map sensor ini sangat penting ya teman-teman. Map sensor salah satu yang terpenting untuk menentukan seberapa tepat besaran semburan bensin yang akan disemprotkan oleh injektor untuk proses pembakaran pada ruang mesin. Apabila map sensor ini mengalami kerusakan, maka biasanya yang terjadi itu seperti tarikan mobil menjadi tidak stabil ya teman-teman, karena ECU hanya mengandalkan laporan dari sensor TPS untuk mengetahui berapa besar katup throttle body ini terbuka, tetapi ECU tidak mengetahui dengan pasti seberapa banyak atau seberapa padat udara yang ada di ruang manifold, sehingga ECU pastinya tidak akan akurat untuk memerintahkan seberapa banyak semburan bahan bakar yang disemburkan injektor
untuk mengimbangi stok udara untuk proses pembakaran, sehingga mesin tarikannya menjadi tidak stabil ya teman-teman. Efek lain yang biasanya nampak itu ujung busi menjadi hitam basah ya teman-teman. Ujung busi menjadi hitam basah karena apabila map sensor rusak, biasanya ECU akan memakai memori dari pemakaian yang tertinggi yang pernah ada. Jadi ECU selalu beranggapan bahwasanya stok udara di ruang manifold ini dalam keadaan vakum yang tinggi, walaupun sebenarnya tidak. Jadi ECU selalu beranggapan stok udara ini dalam keadaan vakum tertinggi, sehingga ECU memerintahkan agar bensin disemprotkan lebih banyak untuk mengimbangi stok udara yang dianggapnya banyak, walaupun padahal tidak, sehingga di ruang bakar itu menjadi bensin lebih banyak daripada udara, sehingga bensin banyak yang tidak terbakar, sehingga bensin yang tidak terbakar itu akan membuat ujung busi menjadi hitam basah. Dan efek selanjutnya itu yang nampak itu bensin yang tidak terbakar itu banyak yang terbuang ke knalpot ya teman-teman, sehingga knalpot menjadi berasap. Biasanya itu asapnya itu asap hitam ya teman-teman, asap hitam dan perih di mata, karena asap hitam itu mengandung dari bensin yang tidak terbakar. Begitu teman-teman. Kesimpulan dari pembahasan kita di video ini, yang pertama, untuk konsumsi bahan bakar, normal atau borosnya bahan bakar itu bukan tergantung dari settingan satu sensor saja atau dari satu komponen saja, tetapi dari sinkronisasi pada semua sensor dan komponen yang terkait. Kedua, setiap permasalahan atau trouble itu penyebabnya bisa dari banyak faktor, seperti berebet, knalpot berasap, dan yang lainnya. Jadi jangan langsung memvonis satu bagian saja, jadi harus dicek satu persatu, dan prinsipnya tetap cek dari hal yang termudah. Demikian video kita mengenai pembahasan map sensor ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.